pagi. Kita jumpa kembali di Gamaliel Morning Prayer. Dan pagi hari ini Contextual Bible Reading telah sampai pada pembacaan dan pembahasan kitab Imamat pasal yang ke-14. Ayat pertama sampai ayat yang ke-57, dipersilahkan. Imamat 14, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup, dan yang tidak haram juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu, semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7, ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan seekor domba betina berumur 1 tahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa, dan korban bakaran di tempat kudus, karena korban penebus salah, begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam. Itulah bagian Maha Kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya, imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Tapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu, juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian, dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sekedar kemampuannya. Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8, ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam.
ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu. Lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan penampilan bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya. Yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya, yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dindingnya itu, imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus datang kembali kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah. Maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepa rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis, dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam, dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya, demikian juga orang yang makan dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir, karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah
berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmizi dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmizi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil dan panau. Untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir, itulah hukum tentang kusta. Baik, terima kasih. Imamat pasal yang ke-14. Ini adalah kelanjutan dari Imamat pasal yang ke-13, di mana kemarin pagi Mas Galih memaparkan sedikit banyak tentang apa itu sakit kusta, dan orang dinyatakan terkena kusta itu yang tanda-tandanya seperti apa. Di pasal yang ke-14 ini ditekankan mengenai pentahiran orang yang dianggap telah sembuh dari sakit kusta. Kita teliti satu persatu, saudara, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32, saudara. Di sini lebih dipaparkan tentang tata cara pentahiran seseorang yang dianggap telah pulih dari sakit kusta. Jadi runtutannya itu adalah imam melakukan pengecekan terhadap seseorang yang dimana ketika tidak ditemui kembali tanda-tanda sakit kusta pada dirinya, maka imam ini berhak untuk menyatakan seseorang ini layak untuk mengikuti upacara pentahiran. Ayat 8 sampai ayat yang 10 itu dinyatakan, saudara ya, tata cara orang yang sakit kusta yang akan ditahirkan. Seorang kusta ini sendiri juga harus melakukan persiapan dalam menjelang mengikuti upacara pentahiran. Dia harus mencuci pakaian, mencukur seluruh rambut, membasuh tubuh dengan air. Dari situ seorang kusta ini dianggap sudah tahir, dia diizinkan masuk ke perkemahan, dia dianggap bersih, saudara ya. Tetapi ketika di dalam perkemahan, dia sendiri harus berada di luar kemahnya sendiri selama 7 hari. Sampai batas waktu yang ditentukan, dia dianggap layak untuk mengikuti upacara pentahiran. Ayat 11 sampai ayat 20, baik imam maupun seseorang kusta yang akan ditahirkan, itu melalui berbagai proses tata layan di dalam upacara pentahiran. Seperti contohnya ada domba yang disembelih, kemudian tadi kita saudara sudah membaca darah yang ada itu dioleskan gitu ya, di telinga kanan, di ibu jari kanan, ibu jari kaki kanan. Kemudian imam itu sendiri mengambil minyak 1 log diletakkan di tangan kiri. Kemudian imam mempersembahkan korban bakaran berupa 2 ekor burung tekukur, dan di ayat 11 sampai ayat 20 ini detail sekali dijelaskan perihal tata layan upacara pentahiran. Ayat yang ke-21 sampai 31a merupakan tahapan proses pentahiran bagi seorang kusta yang tidak mampu. Korban-korban apa saja, juga bahan-bahan apa saja yang harus dia sediakan, disesuaikan dengan kemampuan orang yang tidak mampu ini. Di ayat yang ke-33 sampai 53 itu dipaparkan tentang adanya tanda-tanda kusta di dalam sebuah rumah. Jadi langkah pertama itu imam mengecek apakah betul rumah ini terjangkit sakit kusta. Kemudian di ayat 43 sampai 45 saya dan saudara tadi juga sudah membaca tanda-tanda yang seperti apa saja sehingga rumah ini dinyatakan terjangkit kusta. Bahkan kusta yang ganas itu ketika
ada tanda-tanda yang menyebar di seluruh rumah itu. Di ayat yang ke-46 dan 47, penghuni rumah itu yang sudah sempat tidur, sempat makan di rumah itu dianggap sah terjangkit kusta, dan dia harus menjalani beberapa proses sampai dia dinyatakan tahir kembali. Di ayat ke-48, ketika seorang imam mengecek rumah itu dan tidak ada tanda-tanda seperti bercak hijau dan bercak merah tadi itu tidak meluas di seluruh rumah itu, maka rumah itu boleh dinyatakan tahir oleh imam ini. Di ayat 49 sampai ke 53 ini dipaparkan tentang tata cara pentahiran rumah yang dianggap terjangkit penyakit kusta. Saudara yang terkasih, kita sangat beruntung pagi hari ini mendapati bacaan kitab Imamat pasal yang ke-14. Saya juga saudara sepertinya bisa merasakan betapa Tuhan itu detail sekali dalam hal najis dan hal tahir. Dari Imamat pasal 14 ini juga Tuhan itu sungguh-sungguh menyatakan betapa Tuhan itu sangat-sangat peduli dengan keselamatan umat manusia. Seorang yang terkena sakit kusta itu dianggap najis, tidak tahir, tidak kudus, sehingga dia memiliki jarak antara dirinya dengan Tuhan. Dan ketika dia sembuh, melalui hukum-hukum, melalui aturan, bahkan melalui tata cara atau tata layan yang secara detail, Tuhan sungguh peduli. Tuhan benar-benar ingin seseorang itu kembali di hadiratnya. Amanat teks yang saya dan saudara bisa dapatkan pagi hari ini, yang pertama, Tuhan sungguh-sungguh tegas di dalam hal najis dan hal yang tahir atau kudus. Melalui Imamat pasal 14 ini juga, melalui berbagai tata cara yang begitu detail, saya dan saudara melihat betapa Tuhan itu sungguh peduli terhadap keselamatan umat manusia dengan mengadakan pendamaian, upacara pentahiran, dan saya juga saudara telah mengetahui korban yang alfa dan omega, korban yang awal dan yang terakhir, korban yang sah adalah Yesus Kristus sebagai pendamai kita, sehingga kita layak untuk ada di hadirat Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menghendaki agar umat yang mau mengikutnya itu tidak mengikutnya dengan setengah-setengah. Aplikasi yang boleh menjadi obor saya dan saudara dalam melangkah menjalani kehidupan ini, yang pertama, apakah saya juga saudara selalu memiliki iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah pendamai yang sejati, sehingga saya dan saudara itu layak untuk senantiasa ada di hadirat Tuhan. Yang kedua, apakah saya dan saudara ini telah bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan dengan menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kontekstual Bible reading kita pagi ini menjadi pengingat bagi saya dan saudara, sehingga dalam melangkah ke depan kita, saya dan saudara selalu memiliki satu kekuatan, hikmat pewahyuan dari Tuhan. Hidup saya dan hidup saudara boleh menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati saya dan saudara sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Dani untuk firman-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh diperdamaikan dengan Dia. Oleh sebab itu biarlah kita terus mau memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita akan pujikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, kerajaan diagungkan dan dipuji. Datanglah
tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Hidup kami penuh kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kau Raja di dalam hidup kami. Kami bersyukur karya-Mu Tuhan bagi kami. Kau selamatkan, Kau perdamaikan kami dengan Bapa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Mari kita mengucap syukur karena di dalam Yesus kita sudah diperdamaikan dari segala dosa-dosa kita. Kan kita bisa berelasi dengan Bapa di surga. Kita bersyukur kepada Tuhan dan terus mengimani bahwa pendamaian itu akan membawa hidup kita makin hari makin melekat kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa di surga, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena oleh darah Yesus aku boleh Tuhan diperdamaikan dari segala dosa-dosaku, dan aku boleh layak di hadapan Tuhan, boleh berelasi dan berkomunikasi dengan Allah Bapa Pencipta. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh terus menyadari akan kasih kemurahan Tuhan, akan pendamaian yang Tuhan sudah nyatakan melalui salib Yesus Kristus yang sudah kami terima, sehingga kami boleh bebas dari dosa. Kami saat ini Tuhan bersama mau terus berkomitmen untuk hidup di dalam kemuliaan bagi Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami memuliakan Engkau, menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh membawa sinar kemuliaan Tuhan bagi sesama kami, bagi orang lain, supaya segala hal yang menjadi penghalang bagi kami, Tuhan Kau akan perdamaikan dan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, penuhi kami dengan damai-Mu, untuk kami menjadi pembawa damai di sekeliling kami, di keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.